Tak putus-putusnya kasih dan anugerah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ada karena kasih karunia Tuhan. Kalau sepanjang malam kami ada dan kami tidur tidak tahu apa yang terjadi, tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan itu begitu nyata. Bukti daripada itu kami ada sampai hari ini. Engkau menyinari kami dengan matahari, dengan sinaran, bagaikan terang itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini dan menerangi kami. Itulah sebabnya melalui kuasa Roh Kudus kami didorong untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, mengembalikan pujian dan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam jemaat Tiga Mosmus Palabarnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami mohon kekudusan-Mu, kami mohon perkenanan Tuhan bagi kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biar Roh Kudus dan muka-muka kami menggerakkan seluruh tubuh kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diberikan tugas untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Hamba pujian kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan urapi. Dan setiap anak-anak Tuhan yang melayani baik persembahan, kesaksian, dan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan iman keharapan.
kami kembalikan kepada kehormatan.
rindu akan firman. Kami rindu untuk diubahkan dengan kebenaran firman. Karena kami adalah manusia biasa yang hidup di dunia ini dengan dosa. Tapi kalau kami sudah ada di dalam rumah-Mu dan kami rindu untuk melalui firman Allah melawan kami, terutama hamba yang menyampaikan, hamba dipanggil dari latar belakang dalam kekurangan keterbatasan, tetapi Tuhan tidak terbatas di dalam setiap panggilan dan pilihan Tuhan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan Engkau membuka hasil kebenaran firman Allah bagi kami. Berdoa untuk kuasa iblis setan yang selalu datang dengan roh kebosanan, roh mengantuk, roh yang selalu mengganggu setiap isi hati kami, Tuhan. Dia ada datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi anak manusia datang untuk memberikan kami berkat-berkat kelimpahan dan kehidupan yang kekal. Itulah yang kami cari di tempat ini. Kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapak buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu di saat kami. Jamaah umat-Mu berkati dan urapi kami semua untuk kami belajar akan firman. Baik hamba yang menyampaikan, bagi jemaat yang mendengar, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dalam sikap berdiri, ya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau tanya jemaat yang kemarin hadir. Kira-kira siapa yang tahu firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan itu terdapat di mana? Ya, terutama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang diberikan bagi saya dan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati terus. Firman yang saya sampaikan ini informasi ya, itu masih berkaitan dengan Tuhan. Jadi mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ya, semua sudah dapat Tuhan. Judul firman Tuhan yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kita akan membaca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga dari ayat 1 hingga ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak kepada Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik itu di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dipersilakan dulu kembali. Orang sedang datang ke dalam dunia. Ya. Pada waktu itu, ya, sebelum Yesus lahir, Yohanes yang diutus lebih dulu datang menyaksikan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang dulunya kita masih hidup di dalam kegelapan, saya mau katakan bahwa kami yang ada di pantai, ya, yang diutus oleh Tuhan datang di Papua adalah Otto Gesser, dan dia menyampaikan kesaksian tentang terang itu. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda dan pemudi, khususnya mereka di daerah pedalaman, masing-masing punya utusan datang untuk memberitakan kesaksian. Ya. Satu adalah Pak Iger, Pak Rods, ya, Suster Vicky, mereka adalah utusan Tuhan. Mereka hanya dipanggil dan dipilih datang untuk memberitakan firman Allah, menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita yang hidup di dalam kegelapan, kita bisa lihat terang itu, dan bukti daripada pemberitaan firman itu ada dan saya kita ada sampai hari ini dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Itulah sebabnya saya memberikan tema, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang dia bawa terang itu bagi Anda dan saya. Hanya Yesus Kristus yang ada di dalam rencana Tuhan bagi Anda dan saya. Ya. Sebenarnya terang itu sudah ada. Waktu ada di dalam Taman Eden, orang tidak tahu malu. Walaupun mereka ada dan Hawa dan lainnya pula, tapi mereka tidak malu karena mereka ada di dalam kekudusan. Ya. Bersamaan dengan Allah di dalam dunia menjadi terang manusia. Ya, sebagai pendahuluan, ya, berbicara tentang terang yang sesungguhnya berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Pada zaman itu Israel dalam keadaan yang sangat prihatinkan, mereka dibawa jajahan Romawi. Ya, saya mau bawa pendahuluan dulu. Selain itu orang-orang Israel diliputi kegersangan rohani. Mereka memerlukan terang. Para pemuka agama banyak yang mengecewakan, tidak menjadi panutan atau tidak menjadi contoh. Mereka membuat aturan-aturan yang dijalani umat, tetapi ternyata tidak mampu menembusi kegelapan hati manusia karena dosa. Ya. Maka datanglah seorang yang diutus Allah, yaitu namanya Yohanes. Kita bisa baca di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang 9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Dia adalah Yesus Kristus. Maka kita yang percaya dapat mengenal dan menerima terang yang sesungguhnya ini. Kalau bukan Bapak Ibu terima terang yang datang daripada misionaris itu, Anda dan saya mungkin tidak ada di tempat ini. Anda dan saya tidak ada di kota Manokwari. Mungkin masih ada di gunung, mungkin masih ada di pohon. Ya, sama seperti daerah Wamena juga begitu. Minta maaf, saya punya suara besar ya. Ini usahakan kasih jelas ya. Maka Yesus berkata pula
orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang. Kita semua bersyukur karena kita terima terang itu, sehingga kita bisa hidup dalam Tuhan, kita bisa hidup di dalam Tuhan. Maka kita bisa menjauhkan kejahatan, kita hanya bisa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya manusia yang mengatakan akulah terang dunia, hanyalah Yesus sendiri. Dalam hal ini tidak bisa dibantah karena dia Allah, dia pencipta, dia sumber hidup, dan dia sumber terang hidup sendiri. Tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerima. Berbahagialah Anda dan saya yang menerima dia, mendengar dan menerima dia, masuk di dalam air baptisan. Anda bangkit daripada air itu, dan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jaga dia baik-baik. Efesus 4 ayat 30. Jangan menggunakan Roh Kudus yang dipercayai kamu. Kita bisa melupakan Bapa di surga di sana dalam bumi. Kita bisa melupakan Yesus Kristus di sana dalam bumi tanpa Roh Kudus. Banyak orang tidak menyadari dalam mengenal Yesus. Apa tanggapan manusia dunia? Milik dia tidak menerima itu. Ayat 11. Tetapi bagi berbahagia bagi Anda dan saya yang menerima dia, mengenal dan menerima dia dengan sungguh. Itu adalah jawaban ada di dalam ayat yang kedua. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau saya terjemahkan ini dalam bahasa sehari-hari, ya, dilahirkan kembali, tetapi bukan kelahiran jasmani sebagai hasil dari nafsu atau rencana manusia, melainkan karena kehendak Allah. Orang yang datang mengenal dan menerima Yesus dan memberi diri baptis, itu adalah kehendak Allah. Ya. Untuk apa? Untuk apa kehendak Allah itu terjadi bagi manusia? Supaya manusia itu dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan Anda diberikan kuasa untuk hidup di dalam kekudusan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup untuk Allah. Oleh sebab itu Anda dan saya yang hidup di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Pertama, Anda dan saya harus berpikir perkara yang di atas. Yang kedua, berpikir perkara yang perkara yang di bumi itu Tuhan bisa berikan, Anda bisa menikmati. Baik apakah orang percaya maupun orang tidak percaya, perkara yang di bumi. Bapa di surga, inilah firman yang hamba sampaikan. Bersyukur Roh Kudus tidak menambah firman ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus menyerahkan firman itu di dalam setiap pendengaran kami, sehingga kami pulang dari tempat ini kami tidak pulang kosong. Kami pulang dengan berkat dari Allah Bapa Surga. Di saat di mana kami duduk, di saat kami di mana berbaik, di saat di mana kami tahu, Tuhan mengingatkan kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya firman itu saudara firman. Haleluya. Amin. Baik, saya dimakan firman Tuhan. Laku satu kali.
Yes,